Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, ada baiknya kita mengawali daripada pengajian ini kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita amalkan ini menjadi pahala di sisi Allah SWT, dan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih membahas masalah suratul Fatihah. Ya, ini surat Makkiyah, artinya turunnya di kota suci Makkah. Dalam kita membaca suratul Fatihah, kebanyakan di antara kita banyak yang melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang dianggapnya tidak salah, ya, karena kita belajarnya ini terlambat, ya. Artinya sudah umuran baru mulai belajar. Ya, jadi membenarkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sulit. Ya, kalau kata pepatah itu di atas 40 tahun, ya, itu untuk memulai belajar sulit, ya, tetapi bisa, ya. Sulit tapi bisa. Kenapa begitu? Karena banyak ulama-ulama dulu yang di atas 40 tahun baru belajar ilmu. Ulama-ulama hadis, ulama-ulama qiraah itu umurnya sudah 40 baru belajar. Tapi belajarnya sungguh-sungguh. Setiap hari berhari-hari. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi itu waktu belajar bahasa Arab saja itu 20 tahun. Ngomongnya bahasa Arab, belajar bahasa Arab di daerah pegunungan yang betul-betul Arab asli itu 20 tahun lamanya. Belum belajar yang lainnya, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar seminggu sekali atau 2 kali wajar, kalau 1 tahun nggak ngerti, ya. Kalau belajar tiap hari saja 1 tahun belum tentu ngerti, apalagi seminggu sekali, ya kan? Sampai rumah nanti belajarannya tuh nggak ingat biasanya. Yang diingat apa? Belanjaan, rumah, keadaan, permasalahan-permasalahan. Itulah godaan-godaan kita dalam belajar, ya. Tapi bagaimanapun kalau kita senantiasa membiasakan diri, ingin memperbaiki diri, dia ingin memperbaiki bacaan kita, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Amin. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam membaca suratul Fatihah yang pada umumnya.
Pertama, dalam lafaz basmalah. Lafaz basmalah ini kadang-kadang orang membacanya seperti kita belajar ketika masih anak-anak dulu. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu cara-cara anak TPA diajarin, sehingga sampai besar bacanya juga seperti itu. Ya, jadi basmalah itu adalah satu kalimat yang utuh, dia tidak boleh terputus. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi terputus-putus. Nah, itu tidak dianjurkan sama ulama. Kalau mau baca boleh Bismillah, gitu aja boleh. Kalau kita mau nutup pintu, itu dalam satu hadis, kalau malam mau tidur nutup pintu dikunci, itu cukup baca Bismillah. Nggak ditambahin Ar-Rahman, Ar-Rahimnya enggak. Cukup Bismillah. Kalau kita udah kunci dengan membaca Bismillah, maling nggak akan bisa masuk. Karena kunci ini dengan nama Allah. Pakai gembok gede, kalau nggak baca Bismillah, jebol juga. Tapi diikat tali rapiah aja, Bismillah, insya Allah aman. Kenapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Nah, sekarang kita mau melatih nih, Bismillah. Gitu saja. Bahkan kalau kita mau ke kamar mandi ini, kita ketika mau menurunkan celana itu baca basmalahnya di dalam hati. Basmalah itu Allah hijab. Jadi syaiton yang laki maupun perempuan nggak bisa ngelihat. Kalau main pelorot aja kagak baca-baca, nah itu setan pada ngeliatin, senang dia. Kan itu tempatnya setan. Wal khaba'is, tempat yang kotor-kotor. Maka dianjurkan basmalah. Nggak kelihatan kita baca Bismillah, nggak kelihatan, dihijab oleh Allah SWT. Ya. Kemudian dilafal Allah, yaitu alif lam jalalah. Ya. Bismillah. Dia lamnya ini tipis, Bismillah, nggak ditebalkan. Bismillah atau Bismillah. Nah, jadi tidak ditebalkan, tipis, namanya tarkik ya. Jadi Bismillahi, hanya itu tidak boleh terlalu tebal. Bismillahi, nah, sehingga huruf hanya itu turun ke dada. Sedangkan huruf H itu adalah H halki, yaitu di tenggorokan. Di sini nih tempatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mim kita ini bibir. Rahmanirrahim, Rahim. Jadi kita dapat Rahmannya, tapi Rahimnya kebanyakan orang nggak dapat. Banyak juga yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak. Dan itu ngebenerinya susah. Karena yang baca menganggap udah betul. Ya begitu, diulang-ulang masih begitu. Nah, jadi melatihnya untuk supaya mudah, pertama kita menfathahkan, kemudian kasroh dan domah. Ha, hi, hu, hah. Jadi kita mudah. Ha, hi, hu, hah. Kemudian dipanjangkan, dikasih mat. Ha, hi, hu, baru hah. Hah itu berarti tasjid. Hah. Jadi sebenarnya mudah. Kita nggak usah pakai teori yang terlalu tinggi atau berat. Jadi yang mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Jadi cara membacanya, huruf sinnya itu ditarik sedikit saja. Artinya apa? Dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mimnya itu bibir, nutup bibirnya. Jadi mimnya itu sempurna. Tidak orang baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak tertutup bibirnya. Jadi mimnya itu tidak sempurna. Jadi akhir daripada kalimat itu adalah dikembalikan kepada huruf aslinya, huruf asalnya. Begitu juga nanti kalau ketemu huruf nun.
Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu berlebihan juga enggak bagus, tidak dianjurkan para ulama. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menggunah dia, mendengung, nah itu malah salah juga. Jadi pertengahan saja, tidak terlalu mendengung dan juga tidak terlalu kelihatan mimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, begitu mudah. Ini cara belajar talaki. Ya. Kemudian untuk surat yang kedua, ayat yang kedua, alhamdulillah. Ketika kita baca alhamdulillah, al itu tidak boleh memantul. Memantul kan? Ya, jadi dia tidak boleh memantul. Memantul itu namanya kalau dalam bahasa tahsinnya itu tawallud, memantulkan lidah. Ya, alhamdulillah. Ini kesalahan yang banyak terjadi. Ya, untuk menghindarinya bagaimana? Kata para guru tahsin ada dua cara. Ini lidah kita, ini rongga atas bagian langit-langit. Ketika baca gini, lidah kita naik ke atas. Itu enggak memantul. Alhamdulillah. Alham. Nah, kalau enggak mau begitu, digoyang gini. Lidah kita goyang. Kalau enggak digoyang, nanti dia mantul. Alhamdulillah. Ya, itu sering terjadi, bahkan para imam-imam juga begitu. Karena apa? Tidak ada pelatihan imam. Ya kan, orang kan main biasanya lah. Di kampung kan dorong-dorongan. Ayo, Masya Allah. Kalau ada tampilan kayak begini, wah itu dia nih. Sorbannya agak besar, wah ini dia. Belum tentu juga kan. Kalau di mana-mana itu biasa imam tuh dites. Bukan dites Al-Fatihahnya dan beberapa surat, ya kan, yang familiar. Kalau memang di Al-Fatihahnya ini agak bagus, insya Allah suratnya bagus. Tapi kadang juga di Fatihahnya bagus, tapi surat nggak bagus. Karena apa? Dia mencontoh bacaan atau melihat di YouTube dan sebagainya, mencontoh, dihafalin dia. Tapi ketika dia masuk ke surat, dia nggak ngerti lagomnya, karena tidak memahami. Ya. Jadi yang paling bagus itu adalah kita belajar mengerti dan mencoba memahami. Ketika kita baca alhamdulillah, langsung tutup bibirnya, karena itu huruf mim ketemunya. Alhamdu. Kalau bisa nggak usah baca du, tapi du. Seperti orang Jawa, alhamdu dengan alhamdu beda nggak? Ya, du sama du. Alhamdu sama alhamdu beda nggak? Beda. Yang paling fasih alhamdu. Tapi ngomong du itu susah kalau nggak biasa. Alhamdu pakai dal, bukan dal dia, dal. Ya, lidahnya dal. Alhamdu bukan alhamdu. Kalau ngomong alhamdulillah pakai dal, sebenarnya kurang fasih ini orang. Tapi untuk merubah dari dal ke dal itu susah. Karena orang menganggapnya ya alhamdu, maliki yaumiddin pakai dal, din, middin, dal. Jadi kalau memfasihkan alhamdulillah, mimnya ini tidak boleh mendengung. Alhamdulillah, nah, itu kan dimasukkan hidung tidak boleh. Mimnya itu idhar dia. Jadi harus jelas dibacanya. Alhamdulillah. Mimnya itu apa ya? Kalau bahasanya itu keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan alamin. Alhamdu sama dengan alamin. Alamin di sini itu kebanyakan ditarik juga. Bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lamnya tertarik.
rabbil alamin, tertarik. Jadi kalau alamin bil a, jadi terputus ya, seperti terlepas tapi dia nyatu. Alhamdulillahi rabbil a, bil a. Nah, jadi bil, lepas dia, jangan kegandeng bil a. Jadi karena dia mengambil huruf ain ini di tenggorokan, maka agak susah bila. Jadi lamnya ke bawah ain. Nah, ini memang agak susah. Maka kita membacanya pelan-pelan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Nah, lidahnya begitu. Ke atas. Kalau mim kan mingkem, kalau nun nggak mingkem. Kenapa? Karena huruf nun itu dia bukan bibir sini. Ini huruf fa di bibir bawah bagian dalam huruf fa. Jadi kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak bisa menggetarkan suara, nggak usah diketarin. Kalau sudah terbiasa tuh dia getar sendiri. Ya, karena orang mau menggetarkan suara susah juga kalau memang latihannya memang harus lama juga. Ibarat orang kalau bawa motor itu miring gitu kan. Kalau nggak biasa jatuh kita. Kalau udah biasa miring itu nikmat gitu, enak gitu. Kita ulang lagi ya. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibacanya kita boleh 2, boleh 4, boleh 5. Jadi matnya paling belakang itu diakhirkan, akhir kalimat itu kita boleh baca sampai 5. Tapi baca 2 boleh ya. Cuman biasanya digunakan ketika tidak membaca Al-Quran di dalam sholat. Seperti gini, ayo kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Kan orang bacanya begitu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, ya kan? Ada nggak orang baca, ayo kita baca Fatihah seperti bacaan sholat? Tidak ada, jarang lah gitu. Jadi makanya kata ulama boleh dibaca dengan mat yang lebih pendek, 2, boleh 4, boleh 5. Kebanyakan kalau sholat dibacanya kalau nggak 4, 5. Ini berlaku internasional, dia sifatnya umum. Ada juga yang membacanya tidak seperti itu ya, dengan beberapa kaidah. Kemudian berikutnya ayat ketiga, Ar-Rahman, itu huruf A kan di sini. Dia berdampingan dengan huruf H. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi ngambil A-nya itu jangan seperti huruf O. Ar, dia mulutnya bulat. Nah, jadi biasa aja kita buka A. Jangan Ar-Rahman, seperti huruf mimnya itu nggak jelas. Jadi jelas aja dibuka. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mingkem akhirnya karena huruf mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya jangan terlalu berlebihan. Karena ro-nya ini bertasdid, dia menggetarnya cuma sekali getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Terlalu berlebihan, ini juga keliru sebenarnya. Jadi cuman sekali getaran, tidak bergetar juga salah. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak bergetar, salah juga. Jadi bergetarnya sekali, terlalu banyak bergetar, ro-nya itu juga keliru. Jadi bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Insya Allah ya. Terakhir ayatnya Maliki yaumiddin. Ma itu 2 harokat matnya itu. Jadi ma-nya itu jangan dikasih cengkloan.
Seperti gini, Maliki yaumiddin. Ah, itu sudah bertambah sebenarnya. Walaupun kesalahannya tidak fatal, tapi bertambah mat tobi'inya itu bertambah. Maliki yaumiddin. Kelihatannya enak kan? Karena bertambah itu. Nah, ada cangkloknya itu. Tapi yang paling bagus itu adalah Maliki yaumiddin. Langsung aja. Maliki yaumiddin. Karena orang pengen mengambil lagu Maliki yaumiddin. Kalau orang dengar, jadi ketika kita mendengar orang baca Fatihah, yang kita dengarkan itu bukan lagunya, tapi makhrajnya. Nah, orang Indonesia ini terpesona dengan lagu. Dia nggak ngerti makhraj, lagunya enak banget tuh. Belum pernah saya dengar orang ngomong makhrajnya bagus tuh orang. Tapi ngomongnya, lagunya bener-bener tuh bikin terhanyut suasananya. Lagunya kan. Nah, karena kalau untuk melakukan yang bagus, saya belajar beberapa lagom. Dulu sebelum lagom saya yang biasa ini, ada lagom yang bagus. Orang tuh bisa di belakang tuh bisa nangis. Karena kita terlalu mendayu, ya kan? Nah, jadi kalau membaca lagu itu, membaca Al-Fatihah, bukan mengutamakan lagom, muqamat namanya, ya, tapi mengutamakan makhrajul huruf dan sifat huruf. Ya, jadi kalau kita mengambil lagom itu boleh, tapi lagom itu harus mengikuti kaidah tajwidnya. Ya, jangan tajwidnya dibawa ke lagu, tapi lagunya dibawa ke tajwid. Kalau lagu dibawa ke tajwid, yang panjang benar-benar dipanjangin, yang pendek ya harus pendek. Yang digunakan mendengung ya didengungkan, dibawa ke situ. Nah, karena kita mengambil lagom, maka kadang-kadang tajwid dan hurufnya itu samar. Kayak tadi itu, kesalahan sedikit saja. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianya berlebihan, panjangnya berlebihan. Tapi kalau seperti itu orang, bagus itu, masya Allah. Orang terkesan. Nah, kalau saya belajar tajwid itu nggak mau apa namanya, anjuran dari ulama itu jangan membaca yang berlebihan. Jadi sederhana saja, belajarlah, bacalah Al-Quran sesuai dengan yang harus dibaca. Jadi nggak usah terlalu berlebihan bermacam-macam. Ya, kita baca sesuai dengan anjuran ulama. Kecuali memang ada qiraat yang mengajarkannya, seperti pertandingan musabaqah tilawatul Quran kan. Memang seperti itu bacanya. Kalau nggak dilagu-laguin gitu, memang ada teknik lagi itu, ada lagi caranya. Seperti itu membacanya. Tapi kan bacaan gitu nggak dipakai sholat kan? Ada nggak orang baca sholat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Fatihahnya kayak gitu, orang sholat kabur, ya kan? Apalagi baca surat yang panjang, bacanya kayak begitu, bisa 10 menit. Baca basmalah aja panjang begitu nafasnya. Nah, itu baca. Jadi kita membaca Al-Quran itu adalah diniatkan pertama untuk Allah SWT. Ya, kita nggak menyalahkan orang yang ikut pertandingan. Dia baca karena apa sih? Coba tanya, bacanya karena apa? Kira-kira kalau orang ikut pertandingan bacanya karena apa, Pak? Pengen juara 1, Pak. Benar nggak? Nggak ada. Saya ikut tanding pengen cari ridho Allah. Ya mungkin ada terselip, tapi niat utamanya saya biar juara 1. Iya kan? Hadiahnya kena anak perempuannya nanti kan. Yang cakep. Iya. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan, ya. Itu kan yaumiddin kan dalnya tasdid, itu akan ditekan enggak? Yaumiddin. Iya, ditekan. Setiap huruf bertasdid atau ada tasdidnya itu ditekan, ya. Maliki. Ah, ini kesalahan di kafnya itu kadang orang diantuk gini, diadu. Seperti huruf kafnya itu bertasdid, padahal kaf itu tidak ada tasdidnya.
Maliki, kan kelihatan kan, maliki, maliki. Dia itu sedikit saja kesalahannya, maliki, padahal bukan maliki tapi maliki dia cepat, maliki yaumiddin, middin, dalnya ditekan. Kalau maliki yaumiddin beda nanti artinya, maliki yaumiddin. Yau ini kebanyakan orang salah ngebacanya o, maliki maliki yaumiddin. Dia nggak salah, menurut dia nggak salah, padahal itu adalah kesalahan karena merubah. Dia hurufnya u, maliki maliki yaumiddin. Dia lembut, yaumiddin, ya, maliki yaumiddin. Ini nggak boleh bergerak sebenarnya. Dia huruf iya itu di tengah-tengah lidah. Jadi kita tahan gini, ini nggak boleh terlalu ke atas, gini. Ditahan bibir kita ini. Maliki yaumiddin. Ini nggak gerak, karena nggak ada hubungannya dengan ini. Ini kan bukan huruf di sini, hurufnya tuh di tengah-tengah lidah. Maliki yaumiddin. Orang kan gerak, maliki gerak kan? Nah ini udah salah kalau gerak. Maliki yaumiddin, nggak bergerak, hurufnya bukan di situ. Nah, jadi ini nggak usah gerak, tahan aja gini. Maliki yaumiddin. Ini lidah kita di tengah-tengah huruf ya itu. Yahnya huruf lisan di tengah lidah. Kenapa bibir kita yang atas bergerak? Maliki yaumiddin, gerak kan? Nah, jadi tidak bergerak. Maliki yaumiddin. Latihan lihat kaca di rumah. Gerak nggak nih saya ini? Bergerak nggak? Berubah nggak? Kalau berubah marotnya, berubah bibir kita, berarti kita sudah keliru dalam membacanya. Maliki yaumiddin. Nah, untuk awal-awal tahap pelajaran bergerak sedikit tidak apa-apa. Tapi kita nganggap, oh ini nggak benar nih, harus jangan bergerak nih. Ya, yau. Jadi ininya tidak boleh terlalu ke depan. Maliki yau, terlalu ke depan tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh melebihi garis tangan kita ini. Maliki yaumiddin. Usahakan jangan bergerak. Begitu juga kita baca huruf po. Ya. Kalau kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bergerak juga nggak boleh. To-nya syaiton, bukan syaiton. Jadi pergerakan mulut ini dia merubah daripada makhrajnya sendiri. Nah, jadi sampai ayat keempat ini, maliki yaumiddin. Nah, kita bacanya maliki yaumiddin. Maka di Arab Saudi itu soundnya itu bagus, Pak. Soundnya itu di Mekah itu luar biasa bagusnya. Ngomong sedikit aja itu suaranya kencang banget. Makanya kalau kita melihat di YouTube itu, kita lihat itu imam-imam tuh coba dilihat mulutnya tuh, geraknya tuh sedikit banget. Ya, kecuali ada beberapa surat yang memang harus bergerak agak besar gitu, agak banyak pergerakannya. Tapi kalau rata-rata saya lihatin orang ngambil huruf dha aja hampir nggak kelihatan gitu. Saking hebatnya dia baca sedikit, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu suaranya udah kenceng, tapi marahnya bagus. Kalau dilihat dari gerakan mulut bibirnya hampir nggak bergerak itu. Nggak bergerak gimana? Kalau Indonesia kan mungkin kita ngunyahnya kali ya. Ngunyahnya kalau makan mau gitu kan. Jadi gerak mulut. Karena tertibnya kalau makan nih Pak ya, tertib sunnahnya itu kalau kita mengunyah gigi nggak kelihatan Pak. Nah kan, pernah coba nggak? Kita makan gigi kelihatan. Makanya kalau bacanya susah, kita gerak terus karena udah terbiasa. Orang-orang Eropa, orang Barat, coba kalau lihat makan Pak, lihat aja makannya, nggak pernah kelihatan gigi. Coba tadi di rumah lihat keluarga kita, nggak usah ngomong dulu ya, kita makan sarapan nih liatin. Bener nggak kata saya ini? Kebanyakan kelihatan giginya.
Jadi kalau makan yang sunnahnya itu, tertibnya itu kita makan, ngunyahnya itu sebenarnya bareng tuh giginya tuh gini. Gigi geraham ini atas nih gen. Yang bagusnya gitu. Makanya gitu deh gini. Kalau kata dokter begitu yang paling bagus. Kecuali gigi kita ada masalah. Kebanyakan gigi masalah kan kalau udah segini ini pada ompong, pada segala macam. Susah. Jadi makanya kalau nggak sebelah kiri, sebelah kanan. Kita lanjutin ya, insyaallah sampai jam 6. Karena saya jam 6:30 ini mau berangkat ke daerah Bekasi, ada pertemuan ulama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Ya, ada arahan-arahan untuk ulama dan para ustadz. Kita undang Ustadz Sidik sama Ustadz Dede, belum siap hadir juga. Ya, padahal itu ada sekitar ratusan ulama. Ya, nggak belajar begini, cuman beri pengarahan. Tanggung jawab ulama itu seperti apa, ustadz itu seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana cara kerjanya gitu. Insya Allah ya. Jadi bapak-bapak ini musnala dalam membaca suratul Fatihah ini maka kita perhatikan benar makhraj dan matnya, ya sifatnya kita keluarkan. Karena hampir setiap hari, bukan setiap hari, wajib setiap hari kita baca suratul Fatihah paling tidak 17 kali. Itu wajib, ya. Itu baru sholat fardunya saja. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Nah, untuk melafazkan atau melatih suratul Fatihah dengan baik, maka ketika sholat sunnah, nggak usah buru-buru sholatnya, nggak usah dulu baca surat pendek. Baca Fatihah langsung ruku udah sah. Ya, lebih bagus kita baca surah Fatihah pelan, langsung ruku, selesai. Ya, tapi kalau misalkan dibaca dengan surat-suratnya yang lain juga boleh. Saya biasanya kalau sholat sunnah, selain tahajud ya, selain suratul tahajud, maka saya nggak membaca surat. Habis Fatihah, langsung ruku. Tapi Fatihahnya ini kita benar. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sambil latihan. Tapi biasanya orang kalau sholat sunnah itu cepet, nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi cuma dengar jelasnya ini kan. Iya, Allahu Akbar. Sholat kayak begitu kira-kira diterima nggak? Kalau di dalam hadis itu selain seperti itu diambil pak, diambil sholatnya, dilipat, dilemparin ke muka orangnya. Nih sholatmu. Sholat yang seperti itu soalnya berdoa ke atas. Ya Allah, hancurkan dia, celakakan dia sebagaimana dia telah mencelakai aku. Kan sholatnya doa kepada Allah. Ya Allah, celakakan dia, ya kan? Karena dia telah mencelakakan aku. Tapi kan sholatnya bagus. Ya Allah, selamatkan dia karena dia telah menyelamatkan aku. Sholatnya ngadu kepada Allah SWT. Makanya kalau sholat itu yang benar-benar sholat fardu, maka kita lakukan sebaik-baik sholat. Ya, sebaik-baik gerakan, sebaik-baik bacaan, semampu kita. Makanya kalau kita sholatnya berjamaah, itu udah paling mantep pokoknya, ya kan? Karena imam yang akan menanggungnya kan, imam. Jadi sebenarnya jadi imam tetap itu bukan enak sebenarnya pak, kan nanggung orang banyak, bukan suatu jabatan, bukan suatu kebanggaan, ya kan? Bukan. Tapi memang di antara kita harus ada yang jadi imam untuk menjadi, untuk sholat berjamaah. Makanya kita sholat berjamaah ini adalah salah satu sunanul huda, jalan petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di satu mushola atau satu masjid ada imamnya yang bacanya fasih, kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi sholat fardu kita tuh tenang gitu loh. Kalau yang maju berantakan, udah gini-gini geleng kepala kita nih, ya Allah. Kita jadi ragu gini, diterima kagak sholat saya ini, bacanya begini, ya Allah. Makanya kita buat bapak-bapak sekalian, kalau memang kita ini tidak ada kemampuan, mendingan gak usah maju, gak usah kita jadi imam. Bukan gak boleh, boleh jadi imam, tapi dia ada syarat, ada rukunnya. Kalau ditanya rukun imam tahu nggak? Nggak tahu, ya kan? Syarat imam nggak tahu. Jadi ada syarat rukunnya. Nah, kita pelajari itu dulu, kemudian kita belajar bacaannya. Kecuali di dalam perjalanan, kita nggak ada yang kenal kan dalam perjalanan kan siapa saja kan. Kadang-kadang yang orang biasa juga bacanya bagus, ya kan? Nah, kalau dalam perjalanan, nah itu
darurat fikihnya istilahnya. Kita nggak ngerti siapa yang bagus baca, nggak mungkin kan, ayo kumpul baca dulu, nggak mungkin. Ya kira-kira yang biasa, maju. Tapi kalau di dalam ini maka setiap masjid atau musola itu memang harus ada imam rawatibnya. Untuk apa? Supaya orang ngerti, oh ini imam rawatibnya. Jadi ketika ada imam rawatib, ada orang yang ingin maju, itu haram. Nggak boleh dia maju kalau sudah ada imam rawatib. Kecuali dipersilahkan sama imamnya, atau dia minta izin kepada imamnya. Nah, Ustaz, saya mau coba ngimamin, boleh? Oh silakan, boleh. Tapi kalau ada orang lain selain imamnya menyuruh, enggak boleh. Yang bertanggung jawab nanti yang nyuruh. Kenapa kamu suruh dia maju? Dia bacanya begitu. Enggak boleh. Di India itu Pak, waktu saya menjadi imam itu sampai sore rapatnya Pak. Saya diminta menjadi imam waktu di India itu. Nanti saya akan telepon komite. Rapatin dulu Pak, boleh nggak orang asing imamin? Boleh nggak orang asing imamin? From Indonesia to imam masjid. Dia tanya dulu sama ketuanya, kalau boleh maju. Maulananya yang imamnya ini habis, dia maju. Baru saya maju. Begitu. Kalau dia bilang di satu masjid nggak boleh memang. Azan aja nggak boleh Pak. Nggak boleh. Saya pernah mau minta azan gitu, udah lama kan, udah 4 bulan, 3 bulan mau nggak azan, pengen azan gitu loh. Nggak pernah azan kan? Boleh nggak masjid? Oh nehi, gitu dia. Nehi hei, nggak boleh azan gitu. Azan gini. Nggak bisa, nggak boleh kata dia. Udah nggak boleh deh, azan aja nggak boleh. Nah kecuali ada ketuanya, dia minta izin, bosnya bilang azan. Azan India kan agak unik Pak, suaranya tuh unik. Nah begitu kita masuk azan Indonesia, Indonesian style katanya. Wah ini lagunya Indonesia. Bohoj aja kata dia. Bagus. Kalau bahasa kita bagus. Suruh azan terus Pak. Azan lagi cari itu. Mana itu? Oh Ahmad. Azan lagi begitu. Jadi tertib di sana. Makanya di mana Pak? Nggak di Mekah, nggak di Madinah. Itu kalau di Mekah tuh imamnya 7. Setiap sholat tiap hari ganti. Setiap waktu sholat ganti imam. 7 imamnya itu. Iya kan? Itu nggak ada siapapun orang yang ke situ nggak boleh nyala jadi imam Pak. Haram, nggak boleh. Misalkan ada orang gitu, ayo silakan maju antum. Nggak boleh. Ini sudah tempat dia, kecuali kita persilahkan. Kita menyilakan, misalkan ada ustadz ya sama-sama gini nyilakan, menghormati. Sekali-sekali ustadz monggo. Dipersilakan boleh Pak. Tapi kalau nyelonong tanpa dipersilakan nggak boleh. Insya Allah ya. Nah kecuali kita di perjalanan. Jadi alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi nanti kita akan praktek membaca Fatihah talaki satu-satu ya insya Allah sampai bisa lah, artinya sampai mendekati bagus lah. Kalau sempurna sulit ya, kalau untuk ukuran kita seperti ini sempurna sulit. Saya juga bukan sempurna, tapi lumayan agak bagusan ya. Jadi kita belajar lumayan agak bagusan daripada yang dulu, karena kalau kita nggak pernah belajar tidak akan pernah bagus ya. Makanya salah satu tahfiz Quran itu adalah kita nyetor Pak, bacaan kita disetor kepada orang yang benar. Coba saya setor, nah, nanti dia akan kasih tahu kurangnya di sini. Kalau di Temburu tuh di pondok anak saya itu udah hafis Quran Pak, sudah hafal 30 juz, itu nggak boleh setor kadang-kadang, takut menyetor ke kiainya. Karena kalau 3 kali salah atau lupa itu nggak boleh pulang. Misalkan dia baca udah juz 26 nih, masuk 27, dia lupa gitu. Dia kiainya nggak ngomong cuma gini doang. Kalau salah tangannya gerak dong ini. Wah, langsung katanya, kamu setornya ulang ya tahun depan. Bukan besok Pak, tahun depan. 1 tahun suruh ulang coba. Nanti kalau tahun depan dia nyetor salah lagi, tahun depan lagi. Coba. Jadi setahun itu disuruh betul-betul sampai nempel semua, baru kamu setor. Makanya saya tanya ke sana, udah hafal semuanya 30 juz? Alhamdulillah Pak, sudah katanya. Sudah setoran kubro belum? Belum. Kenapa? Takut salah, ntar nggak bisa pulang. Jadi kalau mau nyetor bener,
kubro, kalau kubro tuh sekali setor 10 juz, Pak. 3 kali setor, potong waktu sholat, 1 hari itu 30 juz selesai. Itu hanya boleh salah 3. Kalau salah 3 kali atau lupa 3 kali, itu dianggap udah habis Quran. Tapi kalau setoran sugro kecil, ya 10 juz aja, setorannya 10 juz. Jadi kalau tanya, kamu sudah kubroan belum? Kalau belum, dia sudah habis Quran tapi belum diijazahi sama kiainya itu loh. Kadang orang mondok kan nggak selesai ya, udah hafal dia nih, tapi dia nggak setoran, nggak ada ijazah kubronya. Oh, baru hafal 2 juz sudah dibilang habis Quran, ya kan? Padahal belum, sanadnya belum nyampe. Karena apa? Karena belum kubroan. Kalau zaman dulu, ya, ketika awal-awal dakwah dulu, ini orang sekali nyetor tuh langsung 30 juz, Pak. Sekali duduk jelek itu 30 juz bacanya. Subhanallah, itu berapa lama itu? Mulainya ba'da isya, selesainya ba'da asar. Terus begitu. Berhentinya itu sholat sama keperluan kamar mandi. Nah, itu berhentinya. Sama waktu makan sebentar, ya sambung lagi begitu terus. Itu nggak boleh salah. Nah, insyaallah ya kita berusaha paling tidak di antara keluarga kita ini ada yang hafiz Quran lah, ya kan? Kalau kita mungkin sulit lah, cucu kita lah paling enggak. Kalau cucunya juga nakal-nakal ya cicitnya lah gitu. Kita berdoa. Karena apa? 1 orang hafiz Quran dalam satu keluarga bisa menyelamatkan 10 orang yang pasti masuk neraka, Pak. Nanti hafiz Quran itu masuk ke neraka diambil gitu. Mengangkat orang-orang yang di dalam neraka. 10 orang ahli keluarganya, ayo ke surga. 10 orang. Makanya kalau kita keluarga besar, Masya Allah, yang lainnya biarin lah, mau jadi dokter kayak jadi insinyur kayak mekanik, pilot, terserah deh. Satu aja jadi hafiz. Nah, 1 aja jadi hafiz Quran untuk menyamakan kita. Jangan semuanya jadi pegawai. Nanti cucunya boleh juga. Cucunya semua, pokoknya dia ada nasab keturunan. Cucu cicit gitu. Kita biayain, kita ada kontribusi. Biayain, terus doain, ya Allah, doain biar dapat hafiz nih anak saya nih, begitu. Makanya ada, tapi harus dibandingin dengan mujahadah dari orang tuanya. Anaknya suruh mondok, orang tuanya nonton, nggak pelian. Nah, itu nggak bener. Anaknya suruh susah payah, di pondok tuh nggak enak, Pak. Di pondok tuh nggak enak. Saya ngerasain tuh nggak enak. Walaupun cuma sehari 2 hari kita. Saya kan pernah nyoba, Pak, ikut anak saya gitu, 2 minggu saya gitu. Wah, kayak gini rasanya tuh, waduh, membosankan sekali. Wah, enak lagi, waduh, Masya Allah. Makanya kalau ada orang pondokan itu, kalau pulang ke rumah itu nyantai biasanya itu. Anak pondok kalau pulang tuh senangnya bukan main, Pak. Kalau liburan itu, wah, nggak pegang kitab, nggak pegang Quran tuh, HP itu saja. Ini dia yang dicari ini. Karena di sana nggak ketemu, Pak. Senangnya bukan main itu. Sholatnya pun sama dia dikodok semua. Bukan dikodok, apa namanya? Dijamak semua. Ya, karena apa? Dia bukan mukim di sini. Karena mukimnya di sana. Jadi insya Allah ya, Bapak-bapak yang berkenan Allah Taala. Jadi itu tadi cara membaca Al-Fatihah. Semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman, kita bisa mengamalkan, ya, sehingga Allah SWT memberikan kita kefahaman. Jadi kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Fatihahnya salah, jangan langsung ditegur, ya, kita dengan hikmah, ya, kita memperbaiki. Karena kita juga tidak akan sempurna membacanya, tapi kita berniat agar Allah SWT ini memberikan kita kefasihan dalam membaca surah Al-Fatihah atau Al-Quran. Karena fasenya ini manusia ini bisa dilatih, Pak, bisa dilatih, ya, walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar. Insya Allah ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.